angin segar di tahun 2023 dari Kemendikbudristek. Mari kita sambut bersama-sama dengan terbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 21 tahun 2022. Kemudian surat edaran dari Direktur PPG bahwa di tahun 2023 ini kita akan mendapatkan, kita semua guru-guru yang belum sertifikasi akan mendapatkan satu sasaran sertifikasi kategori A, yaitu guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022. Bapak Ibu jangan keluar karena kita akan merumuskan tulisan dan kita akan sampaikan dengan cara yang sopan, dengan dialog yang konstruktif agar masalah bisa diselesaikan. Terima kasih, saya mohon pamit. Ini bukan yang pertama dan terakhir. Kapan lagi nanti kita menghimpun lagi pikiran, kita bersama laba di sini, tidak menyelesaikan persoalan dengan tiba-tiba, tapi kita terus-menerus berkomitmen untuk menjadi bagian dari ruang aspirasi teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada anak-anak kami. Ini berdua, Mas Mardianta dan Pak Dudung Abdul Qadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom rahayu. Oke, terima kasih Ibu Ketua Umum dan Pak Temu yang sudah meninggalkan kita semuanya. Tapi yang paling penting, makan soto babat di Kota Baru. Rasanya enak, terasa seperti dulu. Siapa saja yang selalu memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah selalu. Gitu. Jadi hari ini kita bersama-sama guru, ada sebuah angin segar di tahun 2023 dari Kemendikbudristek. Mari kita sambut bersama-sama dengan terbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 21 tahun 2022. Kemudian surat edaran dari Direktur PPG bahwa di tahun 2023 ini kita akan mendapatkan, kita semua guru-guru yang belum sertifikasi akan mendapatkan satu sasaran sertifikasi kategori A, yaitu guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 sebanyak 352.668 orang. Dan sasaran kategori B, guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi akan diseleksi sebanyak 564.387 orang. Kalau ini dijumlahkan Pak Mas Sumardiansa, jumlahnya kurang lebih 900 sekian. Nah, secara logika anggaran, kira-kira bagaimana Mas Sumardiansa terkait dengan angin segar bahwa kurang lebih akan disertifikasi jumlah guru di tahun 2023 ini sebanyak 900.000 sekian. Ya, Pak Dudung, Bapak Ibu sekalian, betul Mas, ada 944.000 sekian guru kategori TMT 2005 sampai 2015. Dan kita mendorong sebagaimana amanat Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 82 ayat 2, ya, atau ketika 2005 ketika Undang-Undang Guru dan Dosen disahkan, mereka sudah menjadi guru sampai batas maksimum 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen, seluruh guru harus sudah tuntas tersertifikasi. Nah, jadi kita mendorong nih Bapak Ibu melalui skema portofolio. Bahwasanya di masa lalu portofolio banyak penyimpangan, itu bukan persoalan salah portofolionya, tapi bagaimana sistem yang dibangun itu seharusnya bisa meminimalisir
kecurangan-kecurangan yang mungkin muncul, dan ada tindakan tegas apabila ada yang tidak sesuai kriteria, maka tentu tidak kita luluskan. Jadi bukan persoalan portofolionya, tapi persoalan sistem yang dibangun harus transparan, akuntabel, dan juga tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan. Lalu yang kedua, menyambung pertanyaan Pak Dudung soal politik anggaran, memang perlu ada pendataan dan pemetaan ulang dari pemerintah mengenai jumlah guru yang pensiun, kemudian jumlah guru yang alih fungsi, atau bahkan beberapa diantaranya meninggal dunia. Nah, dan juga proyeksi ke depan selama 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kira-kira peta guru itu seperti apa lajunya, sehingga anggaran yang bisa dialokasikan itu akurat, berbasis data, berbasis pemetaan. Belum lagi nanti bagaimana menyambung guru-guru yang sudah menjadi guru setelah 2015. Nah, ini kategori guru-guru baru. Dan seharusnya pemerintah bisa menganggarkan untuk sertifikat pendidik termasuk pembayaran tunjangan profesinya. Dan ini Pak Dudung, dua hal yang berbeda. Sertifikat pendidik itu legitimasi seorang guru atas keprofesionalannya. Kemudian tunjangan profesi itu adalah hak yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik. Sehingga memiliki sertifikat pendidik belum tentu dia bisa cair tunjangan profesinya, karena ada syarat-syarat lain yang menyertai. Nah, ini juga pemerintah harus objektif, tidak melulu persoalan anggaran yang menjadi dalil, tapi bagaimana melegitimasikan para guru agar mereka layak menyandang predikat guru profesional sebagaimana amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, termasuk pengangkatan guru baik itu P3K, calon pegawai sipil, itu seharusnya diprioritaskan bagi mereka yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, itu Pak Dudung. Kemudian soal tamsil, sepertinya kita juga perlu dialog dengan Kemenq nih, Kementerian Keuangan, agar politik anggaran terkait dengan keberpihakan terhadap guru itu betul-betul bisa dijalankan berdasarkan ACC dari Kementerian Keuangan, sebuah instansi yang memang berwenang untuk mengiyakan atau mentidakkan sebuah program anggaran dalam sebuah instansi kementerian ataupun kedinasan. Jadi ke depan yang kita sasar bukan hanya Kemendikbudristek, tapi Kementerian Keuangan, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana agar kawan-kawan kita di daerah 3T itu juga bisa mendapatkan perlakuan khusus, tanda kutip, baik untuk kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan juga bagaimana kemudahan dalam kepangkatan atau karir. Nah, sehingga nanti seluruh wilayah secara adil dan proporsional itu bisa disasar melalui intervensi pemerintah pusat. Dan PGRI akan terus menyuarakan apa yang menjadi kepentingan para guru, baik itu guru negeri, guru swasta, honorer, P3K, pegawai negeri sipil, termasuk guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama nih Pak Dudung. Itu juga menjadi subjek yang kita dampingi dalam hal kesejahteraan, kemudian penghargaan, perlindungan, karir, dan juga peningkatan kompetensi profesionalisme. Itu Pak Dudung. Oke, terima kasih Mas Sumardiansyah, pikiran-pikiran dan ide-idenya untuk terus berjuang melindungi, memartabatkan, memuliakan, dan mesejahterakan guru di Indonesia. Bagi pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk terus berjuang memberi ruang kepada para guru-guru yang belum bersertifikasi maupun yang sudah bersertifikasi untuk tetap kita perjuangkan hak-haknya dan tetap kita perjuangkan kesejahteraannya yang paling penting. Nah, Mas Fauji, kalau ada dari peserta yang akan menyampaikan usulan, permohonan akan kami catat sebagai bahan dasar untuk kami mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Ristek sebagai masukan dan perbaikan PPG di masa yang akan datang. Silakan Mas. Pak Aktif mau menyampaikan sesuatu? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Lamongan, Bapak.
menanggapi dari pasal 82 ayat 2, yang mana tahun 2015 harus semuanya guru harus bersertifikasi, maka mohon untuk didorong PP-nya tadi mengubah bahwa mempermudah sertifikat guru dengan portofolio itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat fenomena yang ada Bapak, pegawai-pegawai yang lain, baik itu pegawai selain guru, itu sudah ada tukin kinerja itu sangat-sangat mudah Bapak. Jadi semua pegawai sebetulnya merasakan tunjangan itu tidak hanya guru yang istimewa, tapi semua pegawai sudah merasakan mungkin Bapak itu sangat-sangat mudah. Mengapa guru tidak diperlukan seperti itu? Jadi harapan saya seperti pegawai yang lain lah, dengan mudah mendapatkan mungkin walaupun sesuai dengan golongannya tidak sama. Itu lebih manusiawi Bapak, daripada tamsil-tamsil itu. Usul saya begitu, karena angkatan, darat, polisi, dan pegawai yang lain, Pemda, itu sudah merasakan sebetulnya tukin itu lebih dari itu daripada kita yang cetek guru. Makanya harapan saya dipercepat dengan 2015 semuanya harus sertifikasi dengan portofolio pertama. Kedua, kalau bisa tunjangan itu sama seperti yang ada di tukin dengan mudah memperoleh sertifikat atau tunjangan sertifikat guru. Samakan aja Bapak. Jadi sehingga merasakan walaupun dengan golongan berapapun tidak sama, oke. Itu yang kami harapkan. Itu aja Bapak yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam